terus besoknya nggak ada lagi tambahan followers, terusnya kan tambah meningkat seperti itu. Bisnis pribadi, karena bantuannya masuk ke rekening pribadi, semuanya masuk ke rekening pribadi, uh, net ya, kemudian dibuatin laporan seperti itu. Dan sepertinya ada wacana saya nggak tahu jadi atau enggak, tapi wacana bahwa yang mendapatkan dana dari Kemenpora tahun ini itu ada pendampingan dari Dikti, sehingga usahanya itu bisa mengurangi panjang semester perkuliahan gitu. Jadi saat ini kan misalnya kita ada dua sistem ya, ada sistem intensif itu kita magang di perusahaan. Nah itu kalau kita benar magang di situ, kita bisa mengurangi beberapa mata kuliah pada saat kita magang, sehingga bisa mengurangi proses pembelajaran. Jadi 6 bulan itu kita magang, itu menambah nilai kita, dan hasil dari nilai dari magang itu masuk ke kampus dan menambah nilainya gitu, nilai perkuliahan. Dan kalau misalnya di UGM itu ada magang, ada intensif, tetapi nilainya nilai magang sendiri, intensif sendiri, tidak mengurangi istilah saya mengurangi masa pembelajaran. Padahal magang itu kan ada masa kita nggak bisa kuliah gitu. Nah dulu proses magang itu, intensif itu tidak mengurangi masa kuliah kita, bahkan menjadi beban kuliah, karena kita harus magang, harus buat laporan, harus presentasi dari magang kita, baru mendapatkan nilai, baru nilainya masuk ke SKS, ke KHS kita. Kalau kita tidak magang, kita nggak bisa ujian akhir, tidak bisa ujian skripsi. Nah, kalau di Respati kan nggak seperti itu ya. Kita cukup dengan tugas akhir, kemudian menjadi skripsi, maka selesailah semuanya. Nah, kalau di UGM kita benar-benar harus magang intensif beberapa waktu, di mana waktunya itu mengurangi masa kuliah kita, ujiannya tertunda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di aturan yang baru sekarang ini, magang itu menjadi nilai tambah dan tidak mengurangi waktu kuliah kita, malah kalau kemarin kan menambah waktu kuliah kita, nah sekarang bisa mengurangi waktu kuliah kita dan nilainya bisa dipergunakan. Seperti itu. Ada dua, kewirausahaan, kalau wirausahanya berjalan dan kita tidak melihat sukses atau tidaknya usaha itu, tapi berjalan, berkelanjutan, maka itu bisa mengurangi masa kuliah kita juga. Mungkin bisa dilihat di informasi tentang Merdeka Belajar, seperti itu ya. Nah, Surya, kendala apa yang dialami pada saat jualan tembakau? Wirausaha itu bukan hanya kita lihat yang punya Ciputra, tapi wirausaha itu semua hal, termasuk tembakau, bakso, burung. Ada mahasiswa saya, mahasiswa administrasi bisnis, itu dia bisnisnya burung yang mahal tuh, burung apa ya, lupa saya namanya, saya nggak pecinta burung murai, Bu. Burung murai batu apa murai apa. Nah itu dia ternak burung murai itu, dan dijual satu ekor bisa paling murah 3-4 juta satu ekor. Dia breeder lah ya, dia breed, kemudian dia jual dan menghasilkan gitu. Mungkin beliau lebih mumpuni
usahanya daripada saya yang sebagai dosen. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Nanti nggak apa-apa, kalau proses perkuliahan sudah selesai, japri saya, misalnya Surya agak ragu nih di grup, japri aja, nanti kita diskusi melalui japri aja, sehingga teman-teman yang lain nggak mengetahui. Kadang-kadang kan kita malu ya, gitu ya. Oke, selamat datang Rizal. Baik Surya, mungkin ada lagi dari Surya diskusinya. Nanti saya bantu buat kemasan, bukan saya yang cetak ya, tapi desainnya pasti Surya lebih keren lah. Anak muda kan biasa lebih keren, anak muda tuh lebih jago daripada saya udah lewat masanya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Rizal yang baru masuk. Rizal udah punya usaha apa Rizal? Suaranya masih off itu. Belum, Bu. Belum apa nih? Udah punya usaha belum? Belum. Pengen nggak punya usaha? Pengen kan, Bu. Kira-kira usahanya apa yang ingin dijalanin? Oh iya, kalian kan masih muda ya. Jadi gini, lakukan sesuatu di saat usianya masih muda. Kenapa? Orang tua kita masih ada, sehingga kalau kita gagal, orang tua kita masih bisa istilahnya menampung kegagalan kita. Jadi kalau jatuh itu nggak sakit-sakit banget. Nah, itu dan selagi muda ini lagi kuliah kan, masih masa muda ini, bekerjalah dengan giat. Kemudian kalau memang punya usaha, lakukan dengan giat, karena penopang kehidupan kita masih lengkap. Jadi pada saat nanti sukses itu proses, nggak ujuk-ujuk sukses. Kita selama ini kita melihat orang sukses naik ke panggung, wah dia sukses. Tidak pernah kita memperhatikan jatuh bangunnya manusia pada saat mencapai impiannya. Proses pencapaian impian itu jatuh bangun. Terkadang kita ingin berhenti, terkadang kita pengen meninggalkan, berhenti dan meninggalkan, kemudian ada kesel, marah, air mata. Nah, saat muda kita bisa berinteraksi, menyesuaikan segala sesuatunya dengan lebih mudah ya, penyesuaian diri kita lebih gampang daripada di usia lanjut. Jadi, usahakan segala sesuatu itu mencapai hasil maksimal pada saat usia seperti kalian saat ini. Sekarang usianya 20-an, belasan atau 20-an ini, belasan. 17 tahun, Bu. 17 tahun. 17 tahun kenapa ekstensi? Ya deh, 17 tahun boleh. Nah, 17 tahun, kita bilang 17 tahun. Pada saat kita terjatuh, masih ada orang tua kita lengkap mendukung kita. Jadi, orang-orang yang berhasil itu sebenarnya dari kecil dia sudah bekerja keras. Kenapa? Maaf nih, kalau orang tuanya kurang mampu gitu ya, kita pernah baca putri tukang beca di Solo menjadi lulusan terbaik dan sekarang mendapat beasiswa S2 dan S3 di Inggris. Kenapa? Kita melihat dia belajarnya tekun gitu. Padahal mungkin dari kecil dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang sehari-hari dengan kerja keras. Misalnya mungkin masak sendiri, nyusun baju sendiri, itu adalah soft skill yang bisa membantu
soft skill kita, pengetahuan kita, kemudian kemampuan kita untuk melakukan banyak hal. Jangan dipikir bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu sendiri, misalnya susun baju sendiri, cuci baju sendiri, itu penyiksaan. Itu bukan. Itu adalah latihan dari orang tua untuk siap menghadapi kehidupan. Tapi saya rasa teman-teman di kelas ini siap menghadapi kehidupan ya, pintar-pintar semua, bahkan sudah ada yang berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya putra-putrinya itu diajarkan cara makan sendiri, cara melipat baju sendiri, enggak apa-apa, enggak rapi. Nanti setelah semakin sering dia lakukan, maka dia akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya. Sehingga nanti pada saat besar nggak berat-beratin. Kadang kalau anak yang terlalu, masa kecilnya terlalu dimanja, dewasanya dia nggak mau sulit, semuanya menggampangkan. Semuanya misalnya menggampangkan, nanti kan ada yang bantu ngerjain. Nanti kan ada ibu saya, nanti kan ada teman saya. Nah, seperti itu yang bagi yang punya anak kecil, dari sekarang disuruh anaknya mengerjakan sendiri. Main-mainan beresin sendiri, seperti itu. Nasihat oma-oma kepada anak-anaknya ini. Oke, balik Yang ke belum, Bu. wirausaha. Ya, Surya. Yang belum punya anak kecil, Yang belum punya anak kecil, dari sekarang Surya punya anak kecil dulu. walaupun misalnya yaitu bikin usaha, artinya pada saat usahanya itu tidak berjalan dengan Yang baik, masih jomblo gimana? Yang masih jomblo, Bu? maka orang tua yang akan membantu. Anak masih jomblo, aduh kasihan banget Nam. Kenapa jomblo Nam? Udah pernah Tahu nih, bukan nggak tahu, Bu. udah Bukan good looking soalnya, Bu. udah pernah pacaran atau jomblo dari dulu? Waduh, gimana ya, Bu? Pernah sebentar, Bu. Oh, berarti udah pernah pacaran ya. Oke. Itu nasib namanya. Masih jomblo, usahakan menjadi pengusaha yang sukses. Nanti nanti yang mau sama Anam itu akan berbaris. Ingat, seorang laki-laki itu yang dilihat oleh wanita adalah kepribadiannya. Laili mau Bu, Laili mau sama Anam. Itu Laili Azharuddin. Wayu, enggak. Rijal ini Bu yang paling semangat, antusias. Jadi ingat-ingat ya bahwa wanita itu melihat kepribadian, kerja keras, kemudian juga Yang penting kaya Bu. kepribadian, yaitu rumah pribadi, mobil pribadi. Ya kan? Bentar aja Bu. Yang penting Good kaya. reckoning, good reckoning. Ya, harta tahta. Nah, itu seperti itulah. Jadi dan komunikasi. Ingat, sukses seseorang itu 80% dari cara kita komunikasi. Ya, cara kita menyampaikan sesuatu hal, maka kita akan sukses. Jadi 80% kesuksesan itu adalah cara kita komunikasi. Mungkin barangnya, misalnya tadi Surya tembakau, temannya tadi dia bilang tembakau gitu. Tetapi pada saat kita menyampaikan bahwa tembakau saya menyehatkan, bila dikunyah gigi akan menjadi lebih kuat, dan kalau dihisap dengan kalau tembakau asli kan pakai daun ya, pakai istilah apa sih Mas? Bungkusnya itu kan bukan ada kertas khususnya kan, daun tembakau gitu ya, apa ya gitulah ya. Nah, itu tidak membuat kanker, tapi malah membuat pernapasan kita menjadi lebih baik. Atau misalnya tembakau saya bisa menghilangkan ketergantungan rokok, tergantungan nikotin, karena tembakau asli itu tidak mengandung nikotin.
Tetapi tembakau yang rokok yang pabrikan itu kayak Surya atau dan seterusnya itu mengandung nikotin yang filternya itu yang bisa membuat kanker paru-paru. Tapi kalau tembakau asli itu tidak membuat kanker. Nah, itu bisa kita jelaskan gitu loh Surya. Cara kita mengkomunikasikan itu membuat orang tertarik, oh daripada rokok pabrik banyak penyakitnya, lebih baik saya menggunakan tembakau. Lebih murah, bisa dibeli, menghilangkan segala macam ketergantungan tembakau rokok gitu. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu deadline-nya kapan, Bu? Kenapa? Yang Menpora. Kemenpora deadline-nya masih panjang, tapi dari sekarang kita siapkan. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu ya, sebentar ya. Ya, Bu. Allah. Pusing dah gua dah gara-gara FPI solid nih. Halo dong, Bang. Apaan? Halo. Apaan gua? Lah, itu yang Indomaret. Jepit juga. Nus, Paling dipakai jamet hilang. Oh, lu mau jualan apa Nus? Ganja? ya dong. Apa daun Duanya, daun sirih? duanya bang. Enggak. Ini yang biasa, jum biasa. Nus jual minyak lintah. Kalau jual itu Ntar malah, pakainya dipakai di rambut bang. bang kalau jual itu mah laku bang. Aduh. Mana gua? Oh, di Putih. Oke, sorry ya, tadi ada inilah kalau kuliah online dan berada di rumah ya, ada interupsi. Iya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Baik, deadline-nya gini, kalau kita menyiapkan segala sesuatunya dari sekarang, jadi pada saat di bulan Agustus proposal itu sudah dikirim bulan Juli ya, bulan Juli itu proposal. Jadi sekarang ini di internal Urindo yang akan bukan seleksi ya, saya bilang saya nggak mau seleksi di Urindo, artinya kita memperbaiki proposal itu bareng-bareng dan semuanya saya kirim. Tahun lalu juga seperti itu, semuanya saya kirim, tetapi
ada bagian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa? Satu, pendaftaran. Pendaftaran itu secara personal harus langsung ke linknya Kemenpora. Yang dikirim ke kami itu kan proposalnya itu kita perbaiki semuanya. Itu kita masukkan semuanya. Nah, pendaftaran secara personal, nanti proposal yang udah ada itu dikirim mandiri oleh mahasiswa ke link tersebut. Ya, nah hal-hal itulah yang harus dilakukan oleh mahasiswa sendiri, nggak bisa lagi oleh dosennya. Seperti itu, Mas. Iya, Bu. Sehingga proposal itu kalau dari sekarang disiapkan, kita diskusi, dibuatlah foto yang menarik, kemudian Instagramnya sudah jalan, gitu pihak pemberi dana ngelihat clear, langsung dana turun. Gitu. Kita pasti bisa. Tahun lalu kita juga dapat dana, tahun lalu saingan kita tahu nggak dari mana? Di mana, Bu? UGM loh, Universitas Gadjah Mada levelnya. Tapi kita bisa masuk kan? Nah, jadi Respati itu mendekatin UGM. Keyakinan kita jadi bukan di mana kita kuliah, bukan perguruan Berarti tinggi mana. kuotanya nggak cuma satu ya, Bu? Enggak, banyak. Makanya dari jauh-jauh hari kita buat proposal yang menarik sesuai dengan yang ditentukan, tapi menarik gitu. Dan itu membuat ya itu perlu diskusi gitu, perlu diskusi antara mahasiswa. Yang paling penting usahanya itu benar-benar dikuasai oleh mahasiswanya. Unik nih tembakau. Kita jangan ngeliat rokoknya, kita ngelihat bahwa tembakau itu bisa menguatkan gigi, bisa mengurangi ketergantungan nikotin. Nah, poin-poin itu yang disampaikan Cila, atau dan bisa lihat di Google manfaat dari tembakau. Bukan rokok ini ya, bukan rokok pabrikan ya, kan beda. Kemudian bila dikunyah bersama siri itu menjadi apa? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita sampaikan bahwa back to nature. Nah, itu kan kita menjual produk kita tembakau. Kalau orang perokok, orang yang nggak suka ngerokok, kesannya tembakau, perokok segala macam. Tapi pada saat kita menyampaikan back to nature, bahwa dengan mengunyah tembakau gigi lebih sehat, mengurangi gigi berlubang, nah menjadi hal yang menarik gitu. Belum selama ini kita kan menggunakan kimia, menggunakan pasta gigi, obat kumur-kumur. Dengan mengunyah tembakau ternyata itu bisa mengurangi flak-flak gigi, karang gigi. Itu diungkapkan gitu di ininya. Sehingga Surya sudah menguasai tembakaunya dan marketnya juga ada. Itu menjadi tambahan modal. Seperti itu Surya. Dan juga yang lain, mungkin yang lain ada ide wirausaha apa, seperti apa Ada, Bu, itu? banyak. Teman Apa? pada malu aja, Bu. Pada malu. Iya. Didiskusikan aja sehingga kalau saya itu bahagia bila Respati itu bisa memasukkan proposal lebih banyak, sehingga kesempatan kita mendapatkan dana itu bisa lebih besar. Dananya langsung ke mahasiswa. Coba, lumayan kan? Berapa itu? 3 semester itu lumayan buat bayar uang kuliah, tambahan uang kuliah, bantu orang tua. Dananya sebesar itu bisa 3-5 semester. Mungkin kalau pengelolaannya baik, pengelolaan keuangannya baik. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita kuliah tapi mendapatkan uang tambahan. Jangan lagi kita kuliah tapi ngabisin uang orang tua kita, udah nggak model. Oke, baik. Surya, kira-kira akan maju atau gimana?
Ya, insya Allah Bu. Yakin dong. Saya udah ini loh, udah promosi nih kemarin ke Budekanya, ke Budesmi. Iya Bu. Oh, Dicoba ini. udah Mau. saya promosi ini Bude kelasnya sama Bu Tiwi deh, kelasnya Bu Tiwi kemarin rapat ya. Bu Tiwi kelasnya Ibu keren banget, mereka siap untuk berwirausaha, berlomba mendapatkan dana, jangan aja UGM aja yang dapat, kita juga harus dapat gitu. Tahun lalu kita udah dapet, tahun ini lebih banyak lagi. Seperti itu saya sampaikan ke Bu Tiwi, terus Bu Tiwi bilang, iya memang kelas saya tuh luar biasa, bagus-bagus, keren-keren. Bude juga bilang, Bu Desmi bilang, Bude kan, wah anak TI memang luar biasa, TISI itu memang luar biasa. Gitu loh, bener-bener apresiasi banget sama kelas kewirausahaan ini. Padahal saya hanya pembantu loh, pembantu ngajar. Iya kan, saya pembantu ngajar loh, just helping gitu. Tapi apresiasi para beliau itu luar biasa untuk kelas ini loh, Mas. Oke, ada Beneran lagi nggak itu Bu? Hah? Iya beneran nggak? Beneran rapat kemarin kita lagi bahas karena kan nanti tahun 2022 yang namanya modal-modal wirausaha akan dikelola oleh Kementerian Koperasi. Nah, kita lagi ini dananya lebih besar lagi dari Kementerian Koperasi. Jadi kita kerjasama dengan ada Kak Rasid nanti jadi pendamping supaya proposal kita itu bisa lebih banyak karena saingan kita kan banyak ya. Saingan kita itu UI, UGM, IPB, UNE, pokoknya negeri-negeri itu loh. Jadi kita harus lebih semangat daripada mereka. Mereka oke lah nama UGM gitu ya. Tapi semangatnya belum tentu mereka lebih semangat daripada kita kan. Coba, saya yakin tentang tembakau belum ada itu keunikannya dari suatu tembakau. Iya enggak? Nah, Iya Bu. seperti itu yang kita bisa kita bisa apa ya? Itu namanya apa ya? Inovasi kreasi wirausaha muda. Nah itu apa yang saya sebutin ini diketik aja, diambil copy paste boleh, soalnya karena saya suka lupa. Lalu udah sepuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Anak? Kalau jasa-jasa bisa Bu? Oh jasa boleh. Misalnya kemarin kan di grup ini jasanya tentang jasa apa nih? Enggak, bukan. Ini terapi listrik. Oh boleh, coba aja. Boleh tuh jasa ini ya, kesehatan ya, untuk terapi listrik. Iya bisa itu. Jadi tergantung kitanya mau bikin apa, itu bisa, semua bisa. Cuma nggak boleh ngasal kan Bu, harus ada ini kan Bu, sertifikat kalau dia udah pernah jadi tukang terapi. Oh iya, kalau itu pasti. Kalau ngasal kan disetrum malah iya Mati. pasti kegedean ya tegangannya 12 volt. Nah, itu masalahnya otodidak tuh Bu. bukan stroke lagi. otodidak. Nah, coba cari sertifikasinya atau gini deh ya, kita buat aja dulu, nanti saya coba lihat, saya coba cari kelengkapannya seperti apa Surya ya, tentang sertifikasinya itu seperti apa. Sertifikasinya mahal ya pasti ya. Nah itu coba dipikirkan, nanti bisa dilihat kondisi-kondisinya seperti apa, nanti kita bisa diskusi lagi. Oke. Ya. Baik, sudah jam 4, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Gini, simpelnya panduan proposal sudah ada. Ya. Buat dulu, kirim ke saya, nanti saya perbaiki.
Terus untuk hal-hal misalnya sertifikat segala macam sambil jalan kita lengkapin. Begitu. Yang penting buat dulu. Ya, seperti yang lain juga. Jasa desain, jasa fotografi, boleh aja. Porno. Gitu ya. Oke. Baik, karena sudah jam 4, kita cukupkan tatap muka hari ini. Selamat sore, jika ada pertanyaan bisa melalui WA. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.